Hak PKS ya meninggalkan Anies Baswedan dan hak kita juga meninggalkan PKS. Ini menarik begitu kan bahwa hari ini PKS kabarnya akan meninggalkan Anies Baswedan dan itu sudah banyak komunikasi ya PKS terutama dengan Koalisi Indonesia Maju. Artinya apa? Artinya harapan Anies Baswedan untuk diusung oleh PKS sudah pupus mereka. Sudah selesai mereka begitu kan ya, dan bahkan kabarnya PKS sudah memberikan waktu kepada Anies Baswedan, tapi pada kenyataannya adalah ya Anies Baswedan tidak menemukan titik temu. Benar nggak seperti itu? Ya, yang namanya mau mengusung begitu kan, demi ya suara rakyat sebenarnya tidak harus memberikan waktu kepada siapapun. Tapi ya yang namanya kepentingan tergantung dari sebuah partai ya. Makanya kalau ya PKS meninggalkan Anies Baswedan ya terserah begitu kan ya. Tapi saya pribadi sebagai pendukung dari PKS begitu kan ya, militan dari partisipan PKS yang dibawa, yang sering menyuarakan aspirasi dari PKS dan masyarakat, saya punya hak juga meninggalkan PKS. Itu aja sih sebenarnya. Sederhana begitu kan ya, karena politik kita itu tidak terlalu ya fanatik terhadap satu partai atau fanatik terhadap yang lain begitu kan. Tapi bagi kami adalah ya politik-politik seperti itu ya terserah, karena partai itu kan punya kepentingan masing-masing. Saya kira kalau PKS meninggalkan Anies Baswedan, kerugian besar di tahun 2029 kepada PKS sudah nampak di depan mata. Salah satunya adalah partisipan dari pendukung Anies Baswedan. Itu jutaan loh begitu kan. Dari pendukung-pendukung Anies Baswedan. Dan kemudian orang-orang yang kemudian simpati terhadap PKS, mereka tidak lagi menunjukkan ya bagaimana PKS sebagai ideologi ya partai Islam begitu kan, yang kemudian hari ini ya masyarakat begitu segan ya untuk untuk memilih PKS. Tapi saya rasa di tahun 2029 kalau tidak ada tokoh seperti Anies Baswedan, saya kira PKS akan bisa tenggelam. Ya itu saja sebenarnya. Makanya dalam dunia politik biasa-biasa begitu. Makanya banyak dalam dalam politik ini tergantung dari kepentingan-kepentingan itu begitu kan ya, termasuk PKS akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, termasuk ingin bergabung kepada koalisi ya Kim Plus begitu kan, termasuk katanya. Dan bahkan itu sudah banyak ya, Prabowo mengatakan ya sebentar lagi PKS akan bergabung. Dan itu salah satu komunikasi ya dari PKS kepada yang lain begitu. Tapi tidak ada masalah dengan hal itu. Tapi bagi kami adalah ya saya juga punya hak juga begitu untuk meninggalkan PKS. Itu aja sih sebenarnya. Makanya saya kira masyarakat dan pendukung-pendukung Anies Baswedan saat ini dimanapun kita berada akan melihat bagaimana sosok dan konsistensi dari sebuah partai PKS. Apakah PKS tetap berkonsisten menjadi sebagai partai oposisi yang kemudian membela aspirasi rakyat, atau hanya ingin kepentingan-kepentingan saja? Apakah PKS sama dengan partai-partai lain kalau mereka berkuasa? Ya, yang namanya partai dan kepentingan silahkan begitu kan. Silahkan punya hak masing-masing. Tapi kami juga punya hak kalau kami meninggalkan PKS. Itu aja sih sebenarnya. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini benar bahwa PKS tidak akan mengusung Anies Baswedan, ya silakan. Mereka punya hak ya. Makanya saya mungkin dengan simpatisan dengan yang lain yang sudah kadung cinta ya pada PKS, saya kira akan mempertimbangkan kembali ketika PKS ya memilih PKS di tahun 2029. Itu aja kok repot, gampang begitu kan ya. Masih ada PDIP yang kemudian ideologinya sangat jelas. Makanya kalau mereka bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Plus begitu kan, ada tanda-tanda apa? Saya kira tidak mungkin dengan tangan kosong. Saya kira tidak mungkin mereka bergabung begitu aja. Pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalamnya. Bahkan ya nafsu politik ya ingin menguasai juga, ingin menjadi ya berkuasa juga begitu. Artinya apa? Artinya bahwa ya PKS terserah mau bergabung kepada Koalisi Indonesia Maju, terserah begitu kan. Tidak ada masalah.
ya, yang ada masalah nanti ya kalau PKS ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya. Ini sangat menarik di situ begitu. Makanya apa namanya? Apakah eh, dengan bergabungnya ke koalisi Indonesia Maju, apakah PKS ini apakah sudah akan menjadi wakil begitu? Kabarnya, menurut salah satu pemberitaan yang kemudian menjadi heboh sekarang ini, mengapa PKS mereka tertarik untuk mengusung kadernya? Karena mereka sebagai partai pemenang di Pilkada DKI Jakarta. Dan bahkan ya, kalau tidak menyodorkan kader mereka, kader terbaik mereka, maka merasa tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang kita lihat. Apakah bertentangan dengan suara-suara rakyat? Apakah hanya kepentingan-kepentingan itu saja? Ya tidak ada masalah. Mau menyodorkan kader kek, mau menyodorkan siapa kek. Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan ya aspirasi rakyat ini benar-benar tersalurkan. Itu aja begitu. Ya, yang namanya politik kita jangan terlalu fanatik lah terhadap siapapun begitu kan. Saya dengan adanya seperti ini mengetahui bagaimana situasi politik yang sebenarnya begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira PKS yang nantinya kabarnya akan menjadi mendapatkan posisi wakil ya kabarnya dari Ridwan Kamil, saya kira tidak ada masalah, silakan. Tapi pertanyaannya adalah kalau PKS tidak mendapatkan apa-apa ya ngapain kita harus bergabung ke koalisi Indonesia Maju Plus begitu kan? Ya inilah pada kenyataannya adalah hal-hal seperti itu saya kira juga tidak mendapatkan apa-apa. Mending kan mendukung Anies Baswedan kan begitu. Ya pendukung-pendukung mereka tidak kabur, simpatisan mereka dari Anies Baswedan juga ada harapan di tahun 2029 begitu kan. Makanya saya kira Anies Baswedan mau bergabung dengan siapapun silahkan karena yang dicalonkan di Pilkada DKI Jakarta adalah anak bangsa dan anak terbaik bangsa. Jadi saya kira dengan Ridwan Kamil, Anies Baswedan ya silahkan begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja apakah nanti Ridwan Kamil akan melawan kotak kosong. Ini yang kita yang kita amati dari masyarakat begitu. Makanya hak masyarakat, hak konstitusi, hak bagi pendukung-pendukung dari PKS. Mohon maaf kalau ya PKS mereka bergabung, hak mereka akan meninggalkan Anies Baswedan. Saya juga sebagai simpatisan dari PKS dan mendukung PKS sejak awal, ya bahkan sejak tahun 2014 sejak menjadi oposisi mereka, saya tetap konsisten ingin mendukung PKS karena dianggap sebagai partai yang kemudian bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Ya kalau sekarang tidak tahan menjadi oposisi, ya silakan. Atau menjadi haus kekuasaan, silakan, tidak ada masalah. Tapi kami sebagai simpatisan, sebagai pendukung di situ begitu kan ya, punya hak juga meninggalkan PKS. Itu aja, simple, realitasnya simple begitu. Inilah politik yang ada saat ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini.